Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, sampai bumi ini, sampai negeri ini, sampai bangsa ini penuh dengan kemuliaan. Di tengah-tengah situasi bangsa yang belum nyaman, di tengah-tengah himpitan permasalahan yang terus mendera kehidupan kami, di tengah-tengah dampak yang terasa dan dirasakan oleh setiap kami Tuhan, kami rindu uluran tangan Tuhan yang menolong dan melepaskan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan pakai setiap kami untuk membawa harapan dan berita sukacita itu ke tengah-tengah dunia yang sedang galau. Dan biarlah Tuhan hati kami terbuka untuk firman-Mu yang menguatkan, yang mendorong kami, yang menuntun kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah zaman ini, dan bagaimana kami mengerti kehendak dan rencana-Mu yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang menginstall aplikasi Picobar, ya, aplikasi Picobar itu adalah aplikasi yang memberikan kepada kita informasi mengenai perkembangan penanganan dari virus corona atau COVID-19. Maka kita boleh melihat di sana ada dua sisi yang mungkin membuat kita berpikir serius. Yang pertama adalah sisi yang menggembirakan. Kalau kita melihat di data Picobar itu ya, maka ada data yang menggembirakan, yaitu bahwa mereka yang sembuh dari COVID-19 ini makin hari makin banyak, ya. Yang sembuh dari COVID-19 ini makin hari makin banyak, bertambah terus. Tetapi di sisi lain ada hal yang mungkin masih mengkhawatirkan kita, yaitu bahwa pertambahan jumlah orang yang terpapar oleh COVID-19 ini masih cukup tinggi. Beberapa hari yang lalu saja kalau kita lihat di data Picobar, maka pertambahannya itu kurang lebih 350 sampai 400 orang per hari. Ini cukup mengerikan, ya. Dan dari sekian banyak itu ternyata jumlah yang meninggal pun juga bertambah. Dan ini menjadi sesuatu yang tentunya kita perlu pikirkan serius. Sebagai gereja Tuhan kita berpikir. Kenapa? Karena gereja Tuhan, saya katakan di dalam renungan saya bahwa gereja Tuhan, orang Kristen tidak imun terhadap hal yang terjadi. Terhadap COVID-19 ini dengan segala dampaknya itu orang Kristen tidak imun, tetap kena, tetap terdampak. Nah oleh karena itu kalau kita perhatikan dunia kita, maka kita menemukan orang-orang yang sedang galau hari-hari ini. Orang-orang yang sedang ketakutan menghadapi situasi yang seperti ini. Bukan saja takut terpapar oleh COVID-19, tetapi juga takut dampaknya. Karena dampaknya terhadap ekonomi, terhadap kehidupan keluarga dan sebagainya sudah saya paparkan minggu lalu di dalam khotbah saya. Cukup membuat orang galau. Oleh karena itu pertanyaannya kita hari ini adalah apa yang kita mau lakukan? Nah, tema kita, This Call for You, panggilan ini untuk kita semua perlu kita sadari bersama-sama. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Saudara, mari kita coba membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 yang berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini firman Tuhan. Janji dan perintah firman Tuhan bagi kita. Perintahnya apa? Dikatakan untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil.
Nanti saya uraikan sedikit bagaimana tentang Injil itu. Tetapi persoalannya adalah zaman ini tidak mudah untuk orang percaya. Coba saya munculkan satu kalimat ini. Menjadi percaya itu mudah atau sukar? Menjadi percaya di zaman ini itu menjadi sesuatu yang tidak gampang. Kalau kita perhatikan konteks dari Markus 16 ini pun, kebangkitan Kristus pada waktu itu pun tidak dipercaya, saudara. Padahal mereka melihat sementara Yesus hidup, mereka menyaksikan kuasanya, mereka menyaksikan mujizatnya, mereka menyaksikan segala perkara besar yang dikerjakan Yesus selama 3,5 tahun di bumi. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, murid-murid nggak percaya. Padahal mereka melihat dengan mata kepala sendiri loh Yesus. Nah, bagaimana kita sekarang? Percaya kepada Yesus itu sukar atau mudah di zaman ini? Atau percaya menjadi percaya itu sukar atau mudah? Karena kita tidak bisa melihat langsung secara kasat mata Yesus. Murid-murid di zaman Yesus aja yang melihat dengan kasat mata keberadaan Yesus tidak percaya kebangkitannya, apalagi kita di zaman ini. Tidak mudah untuk menjadi percaya, saudara. Tidak mudah untuk menjadi orang yang, wah betul-betul percaya kepada Tuhan. Nggak kelihatan sih. Bahkan lebih jauh lagi saya katakan begini, percaya akan kuasa Tuhan itu mudah atau enggak? Saya tulis sana, loh kok ternyata? Ya di zaman seperti ini orang bertanya, masih bisa percaya enggak kuasa Tuhan Yesus? Sebagian orang berkata, loh kok ternyata orang yang katanya percaya Tuhan Yesus mati karena COVID. Orang yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus terkena dampak tuh bangkrut perusahaannya, di PHK, mata pencahariannya hilang, dagangnya sepi. Loh, kok ternyata? Ya, jadi sesuatu yang tidak mudah saudara untuk di zaman ini kita menjadi orang yang percaya. Keberadaan virus corona yang kita mulai masuki atau mulai alami di awal tahun ini membuat orang berpikir dan berubah cara berpikirnya. Berubah cara berpikirnya. Orang mulai meragukan, loh katanya orang beriman. Katanya orang yang berkuasa dengan kuasa Tuhan Yesus. Kok mati karena COVID? Katanya orang yang hidup di dalam roh, penyembah di dalam roh. Kok tidak bisa mengatasi masalah COVID-19? Nah, ini persoalan ya. Di dalam situasi kayak begini pertanyaannya, loh kok ternyata seperti itu? Saudara, mari kita bertanya sejenak. Kalau situasinya seperti itu, sebenarnya apa yang sedang dicari, apa yang sedang diharapkan oleh orang-orang di dunia ini? Apa? Setelah kita mulai PSBB atau mulai dengan kondisi work from home dan sebagainya ya di bulan apa kemarin, Maret ya. Kita gereja mulai tutup tanggal 22 Maret kan. Apa yang diharapkan? Semua kerja di rumah, berat badan naik ya. Semua yang di rumah kan mengeluhnya berat badan naik. Karena duduk, makan, tidur, ya naik berat badan. Sekian bulan, sudah masuk berapa bulan ini sampai hari ini? Semua masih kerja di rumah, semua masih sekolah di rumah dan sebagainya. Apa yang diharapkan? Apa keinginan kita? Sebagian berkata, ulin Pak, ulin. Ya, pertanyaannya kapan kita bisa main-main lagi, kapan kita bisa hangout bareng, kapan kita bisa ngopi-ngopi bareng, kapan kita bisa pergi ke luar negeri bareng, kita bisa naik pesawat bareng, kapan, semua bertanya kapan. Ya makanya sekarang mulai kelompok goes jadi rame, ya kelompok goes kan sehat lah goes ya, tapi nggak goes kumpul-kumpul tidak pakai masker, ini bahaya juga sudah lihat. Saya lihat kelompok-kelompok goes itu, goesnya sih oke, tapi begitu selesai goes ngumpul-ngumpul bari ngopi, bari apa, ngobrol deket-deketan nggak pakai masker, ini kan bahaya juga. Situasi kayak begini. Apa yang diharapkan? Apa yang dinantikan? Apakah sekedar tadi saya katakan bisa jalan-jalan lagi bareng, ya bisa keluar negeri lagi bareng? Ini teman-teman saya ini udah banyak yang kontak saya nih. Pak Ben, kapan kita ke Israel lagi? Kapan kita ke Turki lagi? Kapan kita? Oh, semua tanya. Apakah itu yang diharapkan dunia? Saya melihat sesuatu yang berbeda, saudara. Yang diharapkan dunia adalah sesuatu yang saya katakan dengan hope, harapan yang murni. Harapan yang sejati, harapan yang betul-betul bisa memulihkan keadaan mereka yang sedang galau.
harapan yang bisa memulihkan keadaan mereka, menikmati lagi sukacita damai sejahtera. Sekarang ini kan orang semua serba ketakutan ya. Hari-hari ini kalau banyak hamba Tuhan sudah bicara mengenai hal ini. Hari-hari ini banyak orang semua galau, semua ketakutan, semua paranoid. Berkali-kali saya ngomong bersin aja ditakuti sekarang. Dulu itu bersin, wah dia pakai herei. Ya dulu zaman dulu kalau kita bersin dipakai herei. Teman saya kalau bersin itu istimewa, saudara. Istimewa sekali kalau bersin. Hai yang kawin, wow, bersinnya gitu. Hai yang dahar. Ya. Dulu kita herei, saudara. Sekarang lihat orang bersin, takut. Lihat orang batuk, takut. Tamu datang ke rumah, takut. Padahal bawa lotek loh. Mau ngasih sesuatu, tapi kita takut menghadapinya. Ini kan situasi sekarang. Ini realitanya sekarang. Nggak berani ketemu orang. Istri saya sampai guyon, istri saya senang bikin guyonan ya. Beberapa hari yang lalu itu anak-anak kumpul di rumah, anak, cucu, semua kumpul di rumah. Lalu sengaja sebelum anak-anak datang dia sudah siapkan hand sanitizer sama termogan. Ya. Kenapa? Begitu anak-anak datang, cucu datang semua di termogan. Sebentar, mami termo dulu. Semua anak-anak saya ketawa-ketawa si mami dan nawanan ya. Udah gitu semprot dulu tangannya. Ya. Karena ini situasinya kayak begitu, semua orang begitu kan. Jadi gambarannya ketakutan. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah mengembalikan atau menikmati kembali situasi yang damai, sukacita, ketemu orang gak takut. Ya, sekarang ini orang menjadi sesuatu yang betul-betul kehilangan rasa sosialnya. Senyum hilang ya. Siapa sekarang bisa lihat senyum? Semua nggak bisa lihat senyum karena semua tertutup masker. Senyum atau nggak senyum sama aja. Sampai teman saya bilang, ngeunah zaman ayeuna mah, ngeunah zaman masker mah, kunaon nu ompong teu kaciri. Ya kan? Ini situasinya Saudara. Semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaliknya atau kembalinya suasana sukacita, kita bisa hang out bareng, ketawa-ketawa, ketiwi dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara, dalam tema kita hari ini berbicara mengenai this call for you, bagaimana kita belajar dari Alkitab. Apa yang kita bisa pelajari dari Alkitab? Harapan seperti apa yang diharapkan dunia? Harapan seperti apa yang kita bisa tawarkan kepada dunia? Harapan seperti apa yang bisa memulihkan keadaan dunia? Mari kita membaca sebentar di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16, saudara sekalian berkata demikian. Ya, kalau sudah memperhatikan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani pada waktu itu disebut sebagai the Gentiles. Atau orang asing. Atau disebut juga orang kafir. Ya, the Gentiles. Dikatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, Injil, it's called for you dalam pengertian bahwa kita perlu hari ini mengabarkan Injil yang merupakan harapan bagi dunia. Apa Injil? Injil, Evangelion dalam bahasa Yunaninya, Gospel dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar baik, good news. Jadi bukan sekedar kita berbicara mengenai keselamatan di dalam Yesus. Injil sesuatu yang sangat utuh dan lengkap. Bicara soal Injil, bicara soal sesuatu yang lengkap. Kadang-kadang kita salah ketika kita ngomong menginjil, lalu kita berbicara apa metodenya Pak? Metode menginjil bagaimana? Ayatnya apa Pak? Untuk bicara, dari mulai manusia, dosa, lalu kemudian upah dosa adalah maut, lalu anugerah Allah dalam Kristus Yesus, menerima Yesus, kemudian selamat kehidupan kekal. Itu metodenya Pak, seperti itu menginjil. Betul, enggak salah saudara. Tetapi kalau kita bicara Injil sebagai kekuatan Allah di dalam Roma, tidak bicara soal itu saja. Memang yang terpenting adalah Injil dalam kaitan dengan keselamatan kita, hidup kekal di dalam surga, itu yang terpenting. Haleluya, puji Tuhan kalau kita sudah sampai kepada satu titik bahwa saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Karena apa? Karena kita langsung punya jaminan kepastian kehidupan kekal di dalam surga. Begitu mati kita langsung masuk surga, itu pemahamannya secara sederhana. Injil.
Tetapi saudara perhatikan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita berdoa, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah dalam hatiku ya Tuhan, bertakhtalah dalam hatiku. Pada saat kita berdoa seperti itu, lalu amin, kita tidak langsung mati, saudara. Puji Tuhan kalau ada yang mengalami seperti itu. Ada di sini yang sudah mengalami, begitu terima Yesus langsung mati? Enggak ada kan? Semua hidup. Ini persoalannya, saudara. Mengapa Injil menjadi sesuatu yang lengkap? Karena pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kesempatan, masih diberi kesempatan untuk hidup. Nah, pada waktu jalan hidup kita ini, waktu kita menjalani kehidupan kita, Injil menjadi kekuatan Allah yang apa? Yang berbicara soal apa? Berbicara mengenai penyertaan, bicara soal pemeliharaan, bicara soal tuntunan Allah dalam hidup kita. Nah, itu yang penting. Itu harapannya. Pemeliharaan Allah dalam hidup setiap orang percaya, itu yang jadi harapan dunia sekarang. Makanya disebut Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk membangkitkan pengharapan, penyertaan dan perlindungan Allah dalam perjalanan hidup kita. Saudara merasakan enggak? Selama COVID ini, ada perlindungan dan penyertaan Allah yang luar biasa. Amin, haleluya. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak Benny, sebagai gembala Bapak takut enggak dalam masa COVID? Jujur saya katakan saya takut. Takut, saudara. Jangan pikir hamba Tuhan entah boga rasa takut, enggak. Tetap takut, saudara, menghadapi situasi. Ya, bagaimana kalau terpapar COVID? Bagaimana kalau sampai mati karena COVID? Saya sudah bicara beberapa saat yang lalu ya. Doa saya sama dengan doanya Ibu Kumala. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau saya harus mati, saya siap kapanpun. Kalau saya mau dipanggil pulang, saya siap. Kapanpun saya siap. Tapi saya nggak mau mati karena COVID. Ya kan? Kalau mati karena COVID, saya coba berangkat ke kuburan sendirian loh, saudara. Betul ya? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mati kapanpun siap. Tapi saya nggak mau mati karena COVID. Ya, ini sesuatu yang manusiawi sekali. Saya sebagai pendeta pun merasakan ada sesuatu ketakutan. Tetapi saudara, saya merasakan sesuatu yang lebih dari situ, yaitu pemeliharaan Allah dan penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Ya, saya masih ketemu orang, banyak kegiatan. Saya selalu belajar untuk tertib dengan atau disiplin dengan protokol kesehatan. Pulang, cuci tangan, cuci muka, bersihkan baju, itu. Kenapa? Jujur kita manusia punya rasa takut. Tetapi di dalam rasa takut itu tidak berlebihan, kemudian kita jadi stres, jadi depresi, malah benar mati, saudara. Ya kan? Ingat cerita beberapa ilustrasi beberapa saat yang lalu kan ada ketika orang ada satu cerita malaikat maut diperintahkan untuk mencabut nyawa orang di dalam dunia lewat pakai COVID. Sok cabut umur orang manusia, umur manusia, hidup manusia cabut pakai COVID. Jangan banyak-banyak ya, 10.000 aja. Berangkatlah malaikat ke bumi, lempar COVID mati 10.000. Tapi ternyata yang matinya lebih dari 10.000, 200.000 lebih yang mati. Jadi ketika laporan, loh kamu nih gimana sih? Disuruh matiin 10.000 kok yang mati 200.000. Bener, saya cuma matiin 10.000. Tapi yang lebihnya takut karena mati karena ketakutan. Jadi matinya bukan karena COVID, tapi mati karena ketakutan COVID. Nah ini situasinya. Ketika kita mulai hidup di dalam ketakutan, kita stres, kita depresi, lalu kita kemudian akhirnya menjadi sakit. Tetapi mari kita lihat, Injil adalah kekuatan Allah yang memberikan kepada kita jaminan kehidupan kekal, yes, tetapi pemeliharaan Allah dalam hidup kita setiap hari. Pemeliharaan inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini yang dibutuhkan oleh dunia. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ini yang kita perlu sampaikan kepada dunia. Teman saya sedang di rumah sakit, diisolasi karena COVID ya di Semarang. Masih muda, umurnya jauh dari saya, masih muda. Waktu saya dengar teman saya masuk rumah sakit diisolasi COVID, waduh, saya telepon dia. Saya nggak berani waktunya, pertamanya saya pakai video call, tapi saya nggak tega karena selang di mana-mana, aduh saya nggak tega lihatnya. Jadi saya bilang, saya nggak mau video call, kita telepon aja ya. Saya telepon dia, saya ngobrol, bagaimana? Saya tanya begini, apa yang kamu rasakan hari ini? Maksud pertanyaan saya adalah gini, kamu rasa apa sih sekarang? Apakah pusing, apakah mual? Itu pertanyaan saya, maksud pertanyaan saya. Kamu apa yang kamu rasakan hari ini? Pertanyaan saya ke sana. Tujuannya adalah
Tadi ya, apakah kamu pusing, apakah kamu mual, itu pertanyaan saya, maksudnya. Tapi dijawab begini, Ben, takut mati. Perasaan dia sekarang itu adalah takut mati. Ya, jujur dia berkata, aku takut mati. Saya cuma bilang begini, kamu masih percaya enggak bahwa kuasa Tuhan itu besar? Masih percaya enggak? Masih percaya enggak perlindungan Tuhan itu buat kamu? Percaya enggak? Masih percaya enggak bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan? Masih percaya enggak? Saya tanya. Sulit awalnya dia menjawab, karena realitanya dia sedang COVID. Tapi kemudian ketika saya berkata begini, Tuhan Yesus itu kuasanya tidak pernah berubah. Sekali dia janji, dia akan tepati janjinya. Percaya enggak? Lalu saya doakan dia. Saudara, ini persoalan kita. Kita harus sampaikan berita tentang Injil ini dalam pengertian janji, perlindungan, penyertaan, dan pertolongannya yang ajaib. Berikutnya coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Apa? Jalan keluar, bukan jalan buntu. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Situasi yang sedang kita alami hari ini, saya percaya tidak akan melebihi kekuatan kita. Apapun, entah itu masalah sakit penyakit, entah masalah keluargamu, atau masalah keuangan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis yang sedang terganggu, dalam mata pencaharian yang sedang merosot tajam, percaya itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Tidak akan. Ada banyak pertolongan Tuhan dinyatakan di sana. Saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini, banyak juga di antara mereka yang masa COVID ini justru mengalami peningkatan pendapatan yang sangat tinggi. Saya menemukan di jemaat ini ada terjadi beberapa. Di saat semua kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, justru beberapa jemaat kita itu mengalami masa yang betul-betul boom sekarang ini. Mereka punya penghasilan bisa 4 kali, 5 kali lipat daripada sebelumnya. Kenapa? Karena mereka hebat? No. Karena saya cuma melihat kasih setia Tuhan, itu nyata. Dan bagi mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit, yang di PHK, yang kehilangan tempat pencarian, percayalah janji firman Tuhan, tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan nanti pada saatnya dia akan membukakan jalan keluar buat engkau. Teman saya di PHK, suaminya, istrinya tidak bekerja karena harus mengurus anaknya 2 orang perempuan masih kecil-kecil untuk sekolah di rumah. Ya. Suaminya di PHK. Dan betul-betul tidak punya penghasilan, bingung sudah mereka, bingung betul. Di dalam situasi seperti itu, istrinya Tuhan kasih hikmat, karena istrinya bisa bikin kue, bisa bikin apa, dia mulai bikin kue, bikin ini segala macam begitu, lalu di open PO dan sebagainya lewat WhatsApp, lewat apa ya begitu ya. Dan mulai pesanan datang terus mengalir banyak sekali dan akhirnya tercukupi biaya rumah tangga karena istrinya bekerja seperti itu. Saya percaya Tuhan itu ajaib buat kita, dia akan buka jalan keluar, amin. Tapi persoalannya adalah kita perlu memiliki sesuatu yang betul-betul mendasar. Itu sebabnya saya kasih di sana 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 2 ayat 5 berkata begini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di dalam situasi seperti ini iman kita tidak boleh bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada apa? Pada kekuatan Allah. Bergantung kepada kekuatan Allah. Nah pertanyaannya sekarang gini, Pak, kalau itu harapan yang sudah disampaikan, harus kepada siapa disampaikan? Kepada siapa saya harus menyampaikan? Saudara, kalau kita kembali kepada Markus dikatakan kepada semua makhluk. Ya, apakah ini termasuk makhluk halus? Ya, apakah ini termasuk makhluk halus? Saudara, saya menemukan katanya. Kata makhluk itu diambil dari kata Yunani ktisis, yang artinya the Gentiles. Ya, di dalam Roma tadi dikatakan adalah orang-orang Yunani. Orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Orang Yunani itu pada waktu itu disebut the Gentiles. Orang asing, orang luar, orang kafir.
Nah, the Gentiles, pada waktu itu dikatakan semua orang yang tidak termasuk atau bukan orang Yahudi, itu disebut Gentiles. Makanya kalau kita berkata makhluk, siapa itu makhluk? Orang-orang yang dianggap masih menjadi orang luar. Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Orang-orang yang belum terbuka hatinya. Kita harus sampaikan apa kepada mereka? Yang kita perlu sampaikan adalah ini. Berita keselamatan dan harapan. Berita keselamatan dan harapan ini perlu disampaikan sesuai dengan Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Kita perlu sampaikan kepada mereka. Kita perlu berikan berita keselamatan dan harapan. Apa itu? Yang pertama adalah kuasa atas setan-setan. Jangan takut. Ya, jangan takut sama setan, Saudara. Takut sama setan? Saya dulu waktu kecil paling takut sama setan, Saudara. Tahu kenapa? Takut sama setan? Karena bapak gua sehnya Tan. Ya, papa saya sehnya Tan Chanwat. Oh, saya paling takut sama setan. Tapi mari kita lihat dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 ini. Kita tidak boleh takut karena kita diberi kuasa atas setan-setan. Jangan takut sama setan. Ketemu setan, usir dalam nama Yesus. Jangan kita ngibrit. Doanya harus benar. Dalam nama Yesus, setan pergi. Nah, gitu. Jangan salah doanya. Dalam nama Yesus, setan pergi. Atau saya yang pergi. Bukan gitu doanya, Saudara. Ya, kita punya kuasa atas setan-setan. Usir mereka dalam nama Yesus. Saya sering kali diminta oleh jemaat, Pak datang ke rumah Pak. Untuk doakan kami di rumah banyak penglihatan Pak. Banyak penampakan. Ayo Pak doakan. Ya. Sampai disuruh dulu pemburu hantu ya, Deon ya. Saya dianggap sebagai pemburu hantu dulu ya. Mendoakan rumah yang ada katanya ada setannya, datang dianggapnya saya pemburu hantu, Saudara. Kita punya kuasa. Yang kedua apa? Kita punya kuasa untuk menghalau serangan musuh. Ya, ketika kita dikasih racun maut pun katanya tidak akan mati. Kita punya kuasa untuk mengatasi serangan musuh. Yang ketiga, kita punya kuasa untuk mengatasi sakit penyakit. Tumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Lalu yang kemudian dikatakan apa? Kita punya kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Pentakosta, hari Pentakosta, bahasa-bahasa baru. Glosolali, senolalia. Kita bisa menyembah di dalam Tuhan, menyembah di dalam roh. Menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan. Makanya kita dipanggil. Kita dipanggil untuk itu. Setiap kita dipanggil. Ya, kalau kita perhatikan kata panggil itu dikatakan jadikanlah mereka. Mereka itu siapa, Saudara? Siapa yang disebut mereka? Siapa yang dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam kelompok mereka? Kalau kita perhatikan dalam bagian itu, dalam tema itu, dalam konteks itu, mereka di sana adalah murid-murid. Ya, murid-murid Yesus. Jadi kita bertanya, pada waktu kita dipanggil, kita harus menjangkau mereka yang adalah murid. Atau supaya mereka jadi murid. Yang pertama kita harus pahami, murid dalam kaitan dengan Matius pasal 28 adalah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa murid. Kita perlu mengabarkan berita sukacita ini, pengharapan ini kepada setiap orang. Pak, berarti saya kudu ke Afrika, kudu keluargamu bagaimana? Sudah belum selamat? Ya, itu juga kan bangsa. Yang kedua adalah orang yang disebut murid adalah orang yang tetap hidup di dalam firman. Jadi kalau kita hidup di dalam firman, kita adalah murid. Kita yang harus menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengasihi. Kalau kita disebut sebagai murid, kita hidup di dalam kasih. Nah, orang-orang yang punya kasih itulah yang harus keluar. Tuhan, ini tugas kami, itu dasarnya kasih. Dan yang keempat, orang yang disebut murid adalah mereka yang berbuah. Setiap kita harus berbuah. Sudah berbuah? Oh sudah Pak Beni, saya sudah berbuah. Naon buahna? Buah persoalan, bukan Saudara. Ya, buah kehidupan adalah buah yang mendatangkan kemuliaan buat Tuhan, yang menjadi berkat di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya Saudara, mari kita belajar untuk ini. Penuhi panggilannya, alami kuasanya, dan nikmati berkatnya. Ya, sebagai orang-orang yang percaya, yang dipanggil, mari penuhi panggilannya. Beritakan pengharapan ini kepada semua orang. Beritakan pengharapan.
Dan alami kuasanya karena Tuhan akan menyertai kita dengan kuasa. Dan setelah itu nikmatilah berkat-berkatnya yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mari kita belajar menangkap panggilan Tuhan ini. Lalu kita melakukannya dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya penyertaan Tuhan nyata buat kita. Dan berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Di minggu yang pertama bulan Oktober ini kembali kita diizinkan Tuhan untuk membawa persembahan persepuluhan kita. Mari kita bersama-sama membawanya dengan penuh syukur, dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan juga dengan syukur penuh dengan sukacita kita membawa persembahan tatangan kita. Persembahan atau kolekte saudara bisa lakukan dengan memasukkan amplop di kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan. Atau saudara bisa melakukannya lewat transfer bank. Dan juga saudara bisa memanfaatkan QR code yang ada di beberapa dinding gereja ini untuk mengirimkan persembahan saudara. Dan persepuluhan khususnya saudara bisa lakukan dengan memasukkannya di amplop, memasukkannya di kotak-kotak persembahan, atau saudara bisa lakukan lewat transfer bank. Mari kita bawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sudah memberkati kami berlimpah. Kasih setiamu nyata buat kami Tuhan. Dan di dalam berkat Tuhan yang limpah itu kami sadar ada milik Tuhan yang harus kami kembalikan. Itu sebabnya sekarang kami kembalikan ini kepadamu Tuhan sebagai bukti ketaatan kami. Dan ketika kami membawa persembahan kami sebagai syukur kami, biarlah semua itu menyukakan hati Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami yakin bahwa apa yang tak mungkin bagi kami Tuhan, segalanya mungkin bagi Tuhan. Di dalam Engkaulah kami menemukan jawaban. Sehingga kami tahu Tuhan apa yang tidak pernah kami lihat. Apa yang tidak pernah kami dengar. Apa yang tidak pernah kami pikirkan. Itulah yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membawa Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ketika kami diperhadapkan pada begitu banyak pergumulan dan persoalan. Kami tidak cemas, kami tidak khawatir, karena kami sadar dan disadarkan lewat firman-Mu pagi ini. Ada penyertaan Allah, ada perlindungan Allah yang nyata buat kami. Sekalipun kami berada di lembah kekelaman, kami tidak pernah takut bahaya Tuhan. Karena janji kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Kami akan dimampukan mengatasi segala persoalan. Bukan karena kami hebat. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup setiap kami. Ketika kami sakit. Kami mungkin sedang berbaring di rumah kami atau di rumah-rumah sakit. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami ketakutan dan kecemasan karena sakit penyakit kami. Tuhan, Engkau Allah yang maha penyembuh. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang sanggup menyembuhkan. Oleh karena itu kami tidak takut Tuhan. Tetapi kami menggantungkan iman kami dan pengharapan kami kepadamu. Allah yang sanggup mengerjakan perkara-perkara besar. Itu sebabnya Tuhan hamba-Mu yakin hari ini. Ketika kami datang menghadap tahta-Mu yang maha kudus. Dan ketika kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit disembuhkan. Yang susah diberi penghiburan. Yang lemah diberi kekuatan. Dan kami semua boleh mengalami kemenangan besar dalam hidup kami. Dan pada saat kami menyiapkan waktu dan hidup kami untuk memasuki pekan yang baru Tuhan. Kami percaya di dalamnya ada penyertaan Tuhan. Yang membuat kami selalu berhasil di dalam pekerjaan kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah Engkau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang suci, memagari dengan malaikat surgawi. Terima kasih. Kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu dan tadahkanlah kedua tanganmu
pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang semua kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.